Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati tamu Allah yang luar biasa, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dalam perjalanannya, baik bepergian dan pulangnya, diberikan keselamatan dan kesejahteraan, amin. Calon jamaah haji atau calon jamaah umroh yang berbahagia, yang harus disiapkan sebelum kita berangkat haji ataupun umroh. Yang pertama, meluruskan niat, dan yang kedua, bertaubat dan membersihkan diri dari dosa syirik, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan yang ketiga adalah meminta maaf kepada kedua orang tua, saudara, teman, dan tetangga. Jadi sebelum kita berangkat ke tanah suci, kita harus dulu minta maaf. Jadi tidak ada yang namanya permusuhan ataupun punya musuh. Kita harus saling memaafkan. Dan yang keempat adalah membekali diri dengan bekal yang halal. Apa yang kita bawa, baik dari pakaian, harta, apapun, itu harus dari yang halal. Dan juga yang kita tinggalkan untuk sanak famili, keluarga, itu juga hartanya harus dari harta yang halal, agar supaya kita setelah umrah ataupun haji disebut haji mabrur atau mabrurah, hajjah mabrurah. Membekali diri dengan bekal yang halal ini bukan saja berarti hanya uang, tapi juga pakaian kita, semua sandang yang kita bawa itu harus dari yang halal. Dan yang kelima adalah membayar hutang. Bila mana kita punya hutang, bayarlah terlebih dahulu hutangnya. Tanya berapa hutang kita bayarkan. Karena ibadah apapun, kalau kita mempunyai hutang, itu akan tergantung, ya. Akan tergantung. Hajinya pun haji tergantung kalau belum bayar hutang. Oleh karena itu, calon jamaah haji atau umroh sebelum bepergian kita ke tanah suci, bila mana kita punya hutang, kita lunasi terlebih dahulu. Dan yang keenam adalah membekali diri dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Saya ulangi lagi, yang keenam ini adalah membekali diri dengan ilmu dan pemahaman yang benar. Jadi sebelum kita berangkat menuju ke tanah suci, yang kita siapkan adalah membekali diri dengan ilmu. Karena apa? Karena di sana itu kalau kita tidak punya ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Mendingan kalau yang diikuti itu lurus, ya. Karena di sana itu tidak seperti yang di sini. Kalau di sini kan enak, ya. Di sini enak, semua tidak terlalu banyak orang. Kalau di sana itu jamaah sangat banyak sekali. Maka kalau kita nanti pas berangkat umpama tertinggal dengan rombongan, kalau kita sudah mempunyai ilmu, membekali diri dengan ilmu, baik ilmu tentang yaitu kehajian atau keumrohan ini, ketika tertinggal dengan kelompok kita, nanti kita bisa mandiri, melanjutkan sendiri. Kalau kita tidak punya bekal ilmu, ya, ataupun pemahaman yang benar, nanti seolah-olah apa yang kita kerjakan di sana itu benar, padahal menurut ilmu tidak benar. Menurut pemahamannya juga berdasarkan keilmuan agama tidak benar, ya. Terus juga sebelum berangkat kita menuju ke tanah suci, rajin-rajinlah
kita mengikuti pengajian di musola ataupun di masjid, ataupun kalau kita sibuk datangkan ya satu kiai atau satu ustadz untuk datang di rumah untuk menyampaikan ilmu-ilmu tentang kesiapan kita menuju ke tanah suci. Di antaranya ilmu-ilmu tentang haji, ilmu-ilmu tentang umroh, agar supaya kita di sana kalau sudah kita dibekali dengan ilmu pemahaman yang benar, nanti setelah kita pulang dari sana menjadi haji mabrur atau hajjah mabrurah. Jadi kita jangan sungkan-sungkan ya. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan datang kita ke majelis-majelis taklim, datang kita ke tempat-tempat yang tempat kumpulan orang-orang soleh, dan juga jaga diri kita. Jangan sampai kalau biasanya kita tongkrong ya tidak ada manfaatnya, mulai sekarang kita rubah. Dari sekarang harus kita rubah. Artinya apa? Agar supaya kita ini benar-benar ingin mengharapkan dan akan menghadap kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala di tanah suci tersebut. Karena tanah suci itu adalah luar biasa. Banyak orang-orang yang ingin mengharapkan datang ke tanah suci, tapi kita alhamdulillah kalau dipanggil tahun ini itu sangat luar biasa. Dan yang ketujuh adalah membekali diri dengan ketakwaan. Membekali diri dengan ketakwaan. Apa itu arti takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mulai sekarang kita berusaha apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintah oleh Allah harus kita ketahui. Jangan asal-asalan. Kalau itu perintah Allah, kerjakan. Kalau itu yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Di antaranya adalah ya membekali diri tadi ya, seperti yang pertama. Ketakwaan ini mencerminkan diri badan kita itu dengan apa? Yaitu di antaranya berusaha kita sholat 5 waktu, yaitu kalau bisa berjamaah di musola atau di masjid terdekat. Jangan dibiasakan ya kita mau berangkat ke tanah suci, kita mau haji, tapi kita tidak mau berjamaah. Karena itu adalah salah satu bukti kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan adalah menjaga kesehatan. Ya, harus kita jaga dari sekarang. Ya, makan yang mana yang membuat badan kita sehat, kita makan. Dan makan mana yang membuat kita nanti menjadikan penyakit untuk badan kita, kita tinggalkan. Ya, di antaranya tidur dengan tepat waktu ya, bangun juga dengan tepat waktu, jaga kesehatan, minum yang banyak ya. Karena nanti sebelum kita berangkat menuju ke tanah suci, perjalanan haji itu biasanya ada yang namanya MCU di medical dulu kita. Dari badan kita, dari darah kita, semuanya akan diperiksa. Makanya dari sekarang jaga kesehatan ya. Jangan sampai kita terlalu sibuk sehingga badan kita kurang sehat. Sesibuk apapun kita, jangan lupa jaga kesehatan. Apalagi ini kita akan menuju ke tanah suci, beda negara Indonesia dengan yaitu Arab Saudi atau di Mekah atau di Madinah atau di sekitarnya. Itu beda cuacanya seperti yang ada di sini ya. Maka oleh karena itu sebelum kita berangkat menuju ke tanah suci, kita sebelum haji kita harus siapkan juga badan kita, jaga kesehatan. Dan yang ke-9 adalah menyiapkan segala hal yang diperlukan
ya selama di perjalanan dan di tanah suci. Ingat ya, sebelum kita berangkat juga ke sana, kita harus persiapkan apa-apa yang akan kita bawa dalam perjalanan tersebut, ya. Dan di tanah suci apa-apa yang harus kita bawa di sana, ya. Jadi untuk kesiapan, kalau di sana umpama kita tanya ke bimbingan haji, kita, ya KBIH, jadi tanya di sana akan musimnya apa. Kalau musimnya dingin, kita siapkan jaket. Umpama kalau di musim panas, apa yang harus kita siapkan. Dan juga selama di sana perjalanan, umpama kita membutuhkan uang sekian, kita bawa juga, karena agar supaya di sana jangan sampai kita selalu meminta-minta. Kalau bisa mah di sana selalu memberi dan memberi, ya. Ya, di sana kita berusaha, ya, membawa apa dalam perjalanan itu, diantaranya agar supaya kita nanti di perjalanan tidak memikirkan apa-apa. Jadi apa yang kita inginkan kita bawa, ya. Dan jangan lupa juga kita tinggalkan untuk keluarga kita, ya. Baik itu uangnya untuk anak kita. Nah, kalau kita sendiri berarti untuk istri kita, kalau istrinya yang berangkat, ya untuk anak kita juga disiapkan, nanti akan diarahkan oleh suaminya, ya begitu. Dan yang ke-10 adalah berpesan atau berwasiat untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi jangan hanya kita meninggalkan saja, ya, menuju ke tanah suci, juga kita berpesan kepada keluarga, berwasiat untuk keluarga yang ditinggalkan. Contoh berwasiatnya seperti ini yang baik. Nah, nanti kalau saya pergi ke tanah suci, saya tinggalkan selama 40 hari, 42 hari kalau yang hajian. Kalau yang umroh itu sekitar 10 atau 15 hari. Kita berikan wasiat, pesan kepada anak-anak kita, jangan tinggal sholat, jaga kesehatan, jangan tinggal mengaji, yang rajin sekolah, ya, jangan melawan sama yang ada di rumah, harus taat kepada yang ada di rumah, juga berbakti, ya, taat kepada Allah dan Rasul, begitu, ya. Kalau yang biasanya anak kita biasanya tongkrong dinasihati, dikasih pesan, nak ya, karena kita mau pergi jauhan, tolong nak jangan biasakan hal-hal yang buruk, tapi kerjakanlah hal-hal yang baik, seperti itu, ya. Jadi ada 10, ya, yang harus dipersiapkan sebelum haji ataupun umroh. Mungkin cukup sekian, moga-moga ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam haji mabrur. Saya ucapkan selamat kepada yang mau berangkat tahun ini. Semoga diberi kesehatan, kelancaran, dan juga apa yang diinginkan tercapai dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.